Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormat Bapak Desa Gunung Batu, para perangkat desa, yang terhormat para ketua rukun warga se-Desa Gunung Batu, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Gunung Batu, yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai dan saya hormatkan. Pertama-tama marilah kita hadirkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara. Salawat beserta salam semoga terus terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'at, hingga kepada umatnya kita sekarang di akhir zaman ini. Semoga kita semua dapat syafaatullah Tuhan di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Jadi di sini kami sosialisasi terkait dengan peraturan Kepala Desa Gunung Batu dan juga alur pelayanan dan aduan masyarakat, Bapak Ibu. Bu Mira datang hari ini, Bu Mira. Ya. Namun pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan membahas dulu. Yang pertama itu Desa Gunung Batu pada tahun 2021 akhir telah mengeluarkan peraturan Kepala Desa Gunung Batu nomor 8 tahun 2021 tentang pedoman pengendalian gratifikasi dan suap. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu yang hadir di sini nanti ketika misalkan pulang ke kampungnya masing-masing sambil berdiskusi dengan tetangga bahwa memang di Desa Gunung Batu ini ada peraturan tentang gratifikasi, Bapak dan Ibu ya. Jadi gratifikasi ini mengatur tentang perilaku warga Desa Gunung Batu. Mungkin Bapak dan Ibu tidak asing lagi dengan KPKRI ya, bahwa KPKRI sekarang menggalakkan penanganan atau pencegahan tindak pidana korupsi hingga tingkat desa. Jadi mereka bertujuan untuk bahwa yang paling tepat untuk mencegah terjadinya praktek korupsi itu mulai dari bawah. Kita juga nanti bisa mengaplikasikan babarengan di lingkungan sekitar. Karena tujuannya itu peraturan ini tertanam di individu masing-masing, kesadaran tentang bahwa perilaku gratifikasi itu nggak baik gitu, buat kelangsungan warga kita dan juga pemerintah desa. Apa itu gratifikasi? Jadi penerima gratifikasi adalah pemangku kewenangan atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan sosial lainnya dengan pemangku kewenangan. Jadi ketika misalkan Bapak dan Ibu nih ada pelayanan misalkan ke desa karena ingin pelayanannya misalkan yang seharusnya pelayanan itu di aturannya 1 sampai 2 hari. Jadi misalkan Bapak dan Ibu paribasana nyogok gitu. Nah itu tidak diperbolehkan. Itu perilaku gratifikasi. Jadi itu perilaku yang tidak baik buat perkembangan warga desa. Itu mungkin salah satunya Bapak Ibu ya. Jadi gratifikasi ini Bapak Ibu, kita selaku pemerintah desa harus melaporkan ke UPG atau unit pengelola gratifikasi tingkat kabupaten, ke Inspektorat Kabupaten Lebak. Jadi intinya mau ada misalkan Pak Misjaya misalkan pelayanan ke Desa Gunung Batu, kami ditolak misalkan penolakan. Nah itu pun harus dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Lebak bahwa kami sudah menolak gratifikasi dari saudara Misjaya misalkan gitu. Dan ketika pun kami menerima gratifikasi tersebut, kami pun harus melaporkan bahwa kami menerima. Nah itu akan ditindaklanjut nanti apakah uang tersebut dikembalikan ke pemberi gratifikasi atau keputusannya nanti diberikan ke santunan anak yatim dan lain-lain. Itu nanti tergantung keputusan dari Inspektor Kabupaten Lebak, Bapak dan Ibu ya. Termasuk misalkan ada pemberian makan dan minum, itu harus dilaporkan.
begitu. Jadi sistem kita selaku Desa Pencegahan Anti Korupsi ini benar-benar sudah sudah ada pedomannya tentang perilaku kita. Assalamualaikum. Terus yang selanjutnya Bapak dan Ibu, kita pun Desa Gunung Batu pada tahun 2021 ada yang namanya pedoman penanganan benturan kepentingan. Ini sama halnya hampir mirip dengan gratifikasi. Jadi penanganan benturan kepentingan ini yaitu kepentingan antara pribadi si pemberi dengan si penerima gitu. Jadi ada unsur mempengaruhi jabatannya gitu, Bapak Ibu ya. Cara tadi lah yang dinamakan, misalkan Bapak dan Ibu punya hubungan kekeluargaan sama Pak Jarok, biasa rek ngayakeun pembangunan fisik contohnya di kampung Gunung Batu hiji gitu. Kebetulan Pak Misjayana misalkan anu boga ieu nana tokona, kebetulan Pak Misjaya misalkan saudara Pak Jarok, tanpa musyawarah tanpa naon dituju ke Pak Misjaya misalkan sebagai penyedia. Nah itu tidak boleh, yang namanya itu benturan kepentingan. Nah jadi di Desa Gunung Batu ini yang mengatur tentang suap menyuap sudah ada, itu gratifikasi tadi ya Bapak dan Ibu. Jadi intinya dalam misalkan Bapak Ibu memberi sesuatu atau sifatnya uang atau barang yang sifatnya pelayanan ke pemerintah desa itu nanti dilaporkan begitu. Jadi meskipun dilaporkan tidak usah takut, karena itu nanti apakah dikembalikan uangnya ke si pemberi atau memang ke santunan anak yatim dan lain-lain begitu. Terus yang ketiga perihal dengan saluran alur pelayanan Bapak dan Ibu ya. Jadi warga Desa Gunung Batu ke depan, bukan ke depan, dari sekarang nih bisa mengajukan surat permohonan misalkan pelayanan yang sifatnya administratif biasa, itu bisa langsung lewat website desa atau bisa langsung di Japri Bapak dan Ibu karena nomor WA desa. Jadi Bapak dan Ibu, KPK ieu ngadorong supaya pelayanan di Desa Gunung Batu kumaha carana, karena lamun sifatna tatap muka atau pajongkok gitu nya, Bapak yang Ibu datang ke desa eta rentan istilahna mere duit gitu. Kumaha carana KPK RI memutus rantai pelayanan seperti itu. Makanya mendorong pemerintah Desa Gunung Batu untuk membuat satu aplikasi namanya pelayanan desa berbasis jadi kumanya lamun bahasa gaul nama ini mah sifatna Android Bapak dan Ibu ya. Dalam putra putri bapak-bapak gaduh HP pasti eta ya Android dan zaman nama. Eta bisa di-download layanan Desa Gunung Batu di Play Store karena. Jadi Bapak dan Ibu misalkan Bapak dan Ibu mengajukan pelayanan, jadi bisa Bapak dan Ibu lewat website desa, lewat misalkan nomor WA desa, ya. Lamun ke katingali aya di rumah Pak Manor mungkin salah atau dipasang informasi publik tuh Bapak Manornya. Itu aya nomor WA gede. Nah, jadinya bisa dicatat, disimpan gitu. Jika misalkan Bapak dan Ibu butuh misalkan ya ada butuh surat keterangan usaha misalkan, langsung di Japri. Terus selanjutnya Bapak dan Ibunya yang terakhir ya, ada saluran pengaduan Bapak dan Ibu. Jadi kami pemerintah Desa Gunung Batu mengimplementasikan gitunya. Kumaha carana warga orang gitu, lamun ngadu naon wae itu supaya mudah untuk menyampaikan aduana gitu. Tak salah satunya tadi nomor WA terpampang gedenya. Itu paling praktis sebenarnya di nanti di zaman ayeuna ya, nomor WA. Jadi misalkan Bapak dan Ibu keluhan ya di lingkungan misalkan musim hujan. Musim hujan biasanya lamun ngadadak hujan eta benasina sok puluben. Atau misalkan aya rawan longsor atau naon. Nah, Bapak dan Ibu bisa nyampaikan berita tersebut karena nomor WA dipoto misalkan ya aya genangan sampah naon dipoto sebagai bukti laporannya ke desa bahwa misalkan di kampung naon gitu bahwa sudah ada terjadinya bisa penyumbatan atau longsor. Nah itu bisa disampaikan Bapak dan Ibunya. Atau misalkan dia Bapak dan Ibu saudara atau bapak ya rek berobat
Hayang terang ya misalkan BPJS-nya aktif tak henteu gitu kan. Nah, kita bisa memfasilitasi lewat aduan tersebut. Tong sukan-sukan, tapi ya biasa beureun assalamualaikum gitu kan. Hayang pang cekeun ya nanti BPJS-na direk berobat aktif teuna gitu kan. Jadi supaya Bapak jeung Ibu eta dipermudah gitu layanan. Kami langsung respon cek BPJS-na bahwa misalkan aktif teuna. Mun aktif kayak kumaha carana? Eta diaktifkeun deui gitu. Lengkap atau hubungi nomor tersebut bahwa misalkan nomor kartu keluarga sakieu ieu aktif BPJS-na wayahna hayang pangaktifkeun. Nah, jadi eta teh untuk mempermudah layanan warga Desa Gunung Batu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu hanya sakitunya nu bisa disampaikan Ustaz Abdi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.